Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wal fadli wal makarim wal mahamid wal wafa. Singkat saja ya. Singkat saja bahwa kita ini semua sangat memiliki keinginan bagaimana kita menciptakan minimal dalam keluarga kita ini keluarga yang Qur'ani, keluarga yang tersebuah dibentuk dengan Quran. Dalam konteks yang lebih besar, kita harapkan ini kelaruan ini kita harapkan ke depan. Kalau kita sekarang itu sering ya, kita sering mendengar ada namanya, kalau di Skarpaci ada namanya Kampung Kabi, ada lagi namanya Kampung Pancasila. Saya pernah melihat ada Kampung Anti Korupsi. Saya pernah melihat ada Kampung Durian, ada Kampung macam-macam. Di Klaten tuh ada apa ya? Di kecamatan apa ya? Itu satu kampung semua nandur durian, namanya Kampung Durian. Kita harapkan semoga dengan adanya manal Islam di sini ke depan kita pengen hasilnya, kita pengen bagaimana warga di sekitar sini, khususnya lah satu RT dalam skala kecil atau secara umum satu kampung itu menjadi kampung Quran yang setiap hari itu kita mendengarkan bacaan Quran dibaca. Jadi orang tuh gak asing dengan bacaan Quran, karena biasanya yang saya amati ya, kalau di kampung itu kalau mendengarkan dangdutan sewengian betah. Tapi kalau mendengarkan bacaan Quran, saya masih ingat, saya ketika di Jebres masih ingat. Ketika saya dan istri itu keluarga di Jebres itu pernah ada yang tadarusan di masjid, diparani Pak RT. Mas, tadarusane ojo nggawa swara njaba mengganggu orang tidur. Sebulan kemudian di depan masjid ada orang mantu nanggap campur sari, nanggap semacam keroncong ya. Habis isak sampai jam 12 nggak ada yang merasa terganggu. Orang itu kalau mendengarkan bacaan Quran kok merasa terganggu, ini aneh. Karena itu ini mumpung ada solusi tokoh ini, kita pengen bagaimana warga sini ke depan itu mendengarkan Quran itu biasa. Ya. Kadang yang aneh itu ada jamaah sholat, itu kalau sholatnya itu bacaannya agak panjang dikit udah mulai ramai. Padahal kalau mendengarkan dangdut sak cemukuan. Gitu. Monggo, ini kita jadikan kampung kita ini kampung Quran ya, sehingga orang terbiasa dengan Quran. Tema yang saya sampaikan adalah mengenai tentang al-jilul Qur'ani, jilun nasya'a fi bi'atil Qur'aniyah, yaitu generasi Quran adalah generasi yang tumbuh dalam lingkungan Quran. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bagaimana cara kita menjaga amal saleh. Orang itu kan pengen setiap hari, setiap saat selalu baik ya. Tetapi menjaga amal baik itu nggak gampang. Orang tuh sering beramal baik tetapi kemudian mengalami masa tidak semangat. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga amal ini? Yang pertama, ma'rifatu fadhailil khair. Kita mengetahui keutamaan kebaikan. Orang pengen menjadi ahli bersedekah, maka harus banyak membaca tentang keutamaan sedekah. Orang pengen ahli dalam puasa, ya banyak-banyaklah membaca tentang fadail keutamaan puasa. Sama, orang kalau pengen mudah bersama dengan Quran, maka harus tahu bagaimana fadilah keutamaan Al-Quran. Kalau orang nggak ngerti mengenai keutamaan Al-Quran, bagaimana mungkin dia semangat dalam membersamai Al-Quran? Yang terjadi di masyarakat tuh biasanya ya, seminggu sebulan orang maca Quran biasanya nyantai. Neng 5 menit orang pegang HP,
rasanya tangan gatel. Gitu nih. Ini problem. Saya tuh terus Masya Allah. Kenapa kita ini kok gitu ya? Nak sewulan ra ngaji biasa, tapi nak sedino ra nyekel HP, komne sedino ra kuota, di anak-anak ki kuotane. Tak ketang utang-utang. Itu yang pertama. Kalau kita tahu kebaikan insya Allah. Yang kedua, mujalasatu ahlul khair. Cara menjaga amal soleh adalah kita dengan bermajlis, duduk bersama orang-orang yang ahli kebaikan. Pengen jadi orang ahli puasa, kumpullah bersama orang ahli puasa. Pengen menjadi orang yang ahli di bidang sholat malam, kumpullah bersama orang yang rutin sholat malam. Sama, pengen menjadi seorang yang ahli zikir, ya kumpullah bersama orang yang banyak zikir. Ya sama kalau misalnya kita pengen jadi orang yang ahli dalam bertani, ya kumpul sama Ustaz Ujang ya. Beliau ahli dalam bidang pertanian, sehingga kalau kita ingin banyak konsultasi ke beliau. Sama di sini. Orang kalau pengen menjadi orang ahli Quran, ya bersamailah mereka ya. Kumpul dengan para santri ya. Para santri Quran, kumpul dengan para mereka penghafal Quran, mereka yang ahli di bidang Quran. Ini yang perlu kita lakukan. Yang ketiga, doaul walidain, doa kedua orang tua. Ini hal yang penting. Jadi orang tua ini memiliki pengaruh yang besar dalam pendidikan anak. Anak itu menjadi merah, putih, biru, itu orang tua. Anak itu menjadi orang baik atau orang bejat, itu orang tua. Makanya orang tua itu harus banyak mendoakan anak. Ada sebuah kisah ya, di kerajaan Saudi Arabia ada seorang anak yang nakal. Dalam keluarga itu ada tamu yang datang, sang anak ini malah melempar-lempar debu kena makanan kotor. Tapi sang ibu dengan sabar mengatakan, wahai anakku, aku doakan engkau kelak menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang menjadi imam di tanah suci, imam di Masjidil Haram. Anak tadi itu kemudian ternyata pada akhirnya itu menjadi ulama besar, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jangan seperti orang sekarang ya, anak yang nakal malah orang tuanya, anak setan. Lah aku anak sapa? Dan aku lo setan jenengan berarti bapak setan. Makanya kalau ada anak nakal itu malah mendoakan yang baik ya. Yang kelima, idhabul kasal wal khumul. Cara menjaga amal kebaikan adalah menghilangkan rasa malas. Nah ini yang jadi masalah adalah orang itu kadang punya penyakit namanya malas. Malas ngaji, malas sholat, malas puasa, malas zikir, malas baca Quran. Nenek ngerasani tonggo yo nomor siji ya. Nenek kadang orang itu kalau untuk amal kebaikan tuh kadang perlu perjuangan ya. Kita harus jangan sampai punya rasa malas. Lah bagaimana cara biar nggak malas? Ya tentu kita harus latihan untuk menghilangkan kemalasan itu. Yang terakhir yang keenam, cara menjaga amal kebaikan adalah al-qudwah wan namudas, yaitu dalam sebuah keluarga, dalam skala kecil, dalam skala besar masyarakat itu memerlukan yang namanya apa? Teladan dan contoh. Orang tua pengen anaknya pinter ngaji. Wah, bapaknya jenengan mboten pernah maos Quran. Bapaknya pengen anaknya sholat. Lah bapaknya ora tau sholat. Bapaknya kepengin anaknya menjadi orang pinter. Aku ora tau mangan sekolahan. Kowe tak sekolah ben pinter. Itu enggak masalah. Tetapi orang tua itu semestinya memang harus memberikan teladan, memberikan contoh. Rasulullah SAW beliau dalam keluarganya itu selalu menjadi contoh teladan terbaik.
Kalau Rasul memerintahkan apapun itu selalu Rasul memberi contoh. Misalkan Rasul itu kan dalam keluarganya, kalau beliau malam bangun malam ya, dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu ketika masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, beliau membangunkan keluarganya, kemudian menghidupkan malamnya dan mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya Rasul ini beliau ketika melakukan ibadah itu tidak sendirian, tetapi beliau mengajak kepada keluarganya. Artinya keluarga itu adalah satu kesatuan ya. Jadi kalau keluarga itu baik, harus baik semuanya. Misalkan kalau yang sang ayah senang baca Quran, semua juga harus baca Quran ya. Sang ibu suka sholat malam, semua juga sholat malam. Artinya dalam kebaikan itu harus ditularkan secara kesemua. Jangan kemudian orang tuanya soleh, orang tuanya ahli ibadah, anaknya kemudian tidak mengenal yang namanya amal kebaikan. Anaknya selalu berbuat nakal, berbuat bejat, dan berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Lah, pentingnya teladan dalam keluarga adalah kalau orang tua memberikan teladan, itu akan lebih mudah anak itu akan mengikuti dan bisa meneladani orang tuanya. Mari kita mempelajari ya tentang beberapa sirah sejarah ya, atau dalam salah satu ayat Al-Qur'an ya. Quran mengatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu, perintahkan sholat dan sabarlah dalam hal itu. Artinya kita diperintahkan dalam keluarga kita, memerintahkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk sholat, dan diperintahkan kita sabar. Kadang orang tua ngangkon anaknya, sholat, anaknya ramanut, kadang jengkel kemperopok. Maka kita harus sabar. Semua perlu proses ya. Agar anak itu benar-benar melaksanakan perintah orang tua atau melaksanakan kebaikan, amal ketaatan, itu ada prosesnya. Harus sabar. Anaknya ra gelem ngaji, ra tau ngaji, nak nonton TV paling dhisik, nyekel HP paling suwe ya, misalkan. Ini juga proses. Ada cara-cara yang perlu kita laksanakan, tapi harus sabar. Yang kedua, sahabat Anas bin Malik, beliau setiap akan membaca doa khatmil Quran, itu beliau biasanya anak-anaknya diundangi. Kenapa? Karena majelis khatmil Quran adalah majelis yang doa-doa itu dikabulkan. Makanya beliau mengundang anak-anaknya, ayo semua doa khatmil Quran. Ini memotivasi. Hari ini mungkin di sini ada adik kita, ada Mas Ihsan ya, siap menghafal Quran. Hah? Sini ya, nanti ngimami di sini. Ada nih. Jadi ke depan seperti itu ya. Hari ini panjenengan Mas Ihsan masih kecil, tapi siapa tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nanti yang akan menjadi penghafal Quran yang bisa meneruskan bagaimana perjuangan mengajak kebaikan di tanah Kelaruan ini ya. Demikian masih ada waktu 1 menit ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwaffi ni'amah wa yuqam mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la taj'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman la farta wa la karba illa nafasta wa la marid illa safaitah wa la aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rak'ataini aw raka'atin fil masjidil haram. Allahumma rzuqna rak'ataini aw raka'atin fil masjidin nabawi. Allahumma rzuqna rak'ataini aw raka'atin fil masjidil aqsa. Allahumma a'idil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma dammir al yahud. Allahumma dammir al yahud al ghasibin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minna ahlul Qur'an waj'al auladana min ahlul Qur'an wa barik lana fi
أموالنا وبارك لنا في أولادنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian untuk tausiah FKPQ edisi ke-16 ini. Sampai jumpa lagi untuk FKPQ edisi ke-17 insyaallah tanggal 8 Juni ya. Karena bertepatan hari Tasyrik insyaallah semoga nanti menunya lebih istimewa ya. Semoga Allah memberikan kemudahan kita semuanya. Kita kembali ke tempat masing-masing, rumah kita masing-masing dengan selamat dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.